Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Ada Ondi, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator, dan alhamdulillah guru kita sudah membersamai kita di studio. Ada Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Ada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah ikhwan akhwat. Hari ini insyaallah ntar kita akan membahas mengenai puncak dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesatuan daripada hati-hati kita atau tauhid, kesatuan kita, persaudaraan kita sesama muslim. Insyaallah kita akan membahasnya, mengintisarikannya daripada Al-Qur'an. Di antaranya ada nanti kita bahas surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai dengan seterusnya. Bagi ikhwan akhwat yang di sekitarnya ada mushaf, boleh ambil wudu, ambil mushafnya, kemudian dibaca Al-Qur'annya sambil dibaca, sambil kita sama-sama merenungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Namun sebelum itu ada baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Qur'an surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah lana bil Qur'an. Insyaallah dari bacaan Al-Qur'an tadi Allah bukakan pintu hidayah dan pintu rahmatnya kepada kita semua ya akhwat. Silakan ada daripada surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai dengan seterusnya. Di antaranya ada di ayat 53 ada ayat yang cukup memukul untuk kita. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Di ayat 53 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan, dan masing-masing golongan berbangga terhadap golongannya masing-masing. Ini kurang lebih adalah yang terjadi pada saat ini, yang kita rasakan. Banyak sekali umat Islam, banyak sekali di antara kita berbangga terhadap golongannya, terhadap kelompoknya, yang membuat kita saling terpecah belah sehingga permusuhan atau situasi memanas di antara umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan akhwat, kita akan dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas tentang tauhid sebagai puncak dari ketakwaan seorang mukmin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu ya Rabbana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustadz Hamzah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, temani oleh Ondi, Anis Mualim,
seluruh kerabat kerja Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, begitu pula seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di seputar persatuan umat dan perintah Allah yang berulang kali mengingatkan kita untuk bersatu dalam agama Allah dan tidak bercerai-berai dalamnya, seperti yang kita telah terangkan bersama-sama ayat yang berhubungan dengan perintah tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam surah Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan bagi kalian dari agamanya. Ini yang langsung datang dari Allah, bukan kesepakatan manusia. Apa yang Allah syariatkan bagi kalian dari agamanya sesuai dengan wasiat Allah yang disampaikan kepada Musa. Walladzi auhayna ilaik. Begitu juga yang telah kami wahyukan padamu ya Rasulullah, tidak keluar dari wasiat yang Allah sampaikan kepada Nuh. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Bunyi wasiat tersebut samaan, aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian semua menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Sungguh berat bagi orang-orang musyrik untuk menyambut dan mengikuti seruanmu wahai Rasulullah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Tapi Allah nanti akan pilih untuk masuk ke dalam rahmatnya, hidayah petunjuknya orang yang Allah kehendaki, yang layak untuk menerima hidayah Allah. Dan Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka-mereka yang hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan Allah kepada setiap nabi, setiap umat, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama Allah, agama yang datang dari Allah langsung, dan jangan bercerai-berai di dalam. Lalu bagaimana sambutan umat? Ternyata sebagian besar umat tidak menyambut seruan Allah. Mereka berusaha berpaling dari kitab Allah dan seruannya, memalingkan juga pengikut mereka dari kitab Allah dan petunjuk nabinya. Mereka membangun sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berpecah belah, bercerai-berai dan bergolong-golongan. Hingga Allah ingatkan dalam suratul Rum, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian tergolong orang Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Minalladzina farraqu dinahum, itu mereka-mereka yang memecah belah, mencabik-cabik agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Seharusnya bersama-sama mereka mengajak diri mereka dan umat kepada Allah bersatu di jalannya. Bekerja sama, saling menghargai, menghormati dan mencintai, dan semua itu mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah. Tadi dalam suratul Syura. Syura. Nah sekarang kalau kita membaca suratul Mu'minun, dimulai dari ayat 51. Di sini Allah menyeru kepada para rasul dengan sendirinya, juga mengingatkan umat setiap rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib. Ini pesan yang sama yang disampaikan kepada umat dari setiap nabi. Wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amal
salih. Makanan yang halal dan thayyib ini pengaruhnya besar dalam mendorong seorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita bisa merusak hati kita, juga bisa melahirkan dorongan ke arah yang negatif. Jadi pesan Allah kepada para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim, sungguh aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Setelah Allah berbicara kepada para rasul, memberikan wasiat dan pesan kepada mereka, setelah itu Allah jelaskan bagaimana keadaan umat manusia yang berpecah belah, bercerai-berai. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Wa inna hadhihi, sesungguhnya ini, kembali kepada siapa? Ini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Allah Nuh, hingga berbicara mengenai Musa. Secara berturut-turut Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya. Maka Allah terangkan, wa inna hadhihi, semua ini seluruhnya umat-umat terdahulu merupakan ummatan wahidah, satu umat yang berinduk kepada Tuhan yang sama, yang mengikuti juga petunjuk yang sama, diciptakan juga dari asal usul yang sama oleh Allah. Jadi tidak ada makhluk di langit dan di bumi yang bukan diciptakan Allah. Allah tempatkan manusia di bumi berawal dari sepasang anak manusia yang melahirkan anak keturunan yang berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna, beraneka bahasa. Bukan berarti yang satu lebih mulia dari yang lain karena sukunya, bangsanya, atau bahasanya. Atau karena kaya dan tampan maupun cantiknya. Tapi tolok ukur keimanan betul-betul diletakkan di atas dasar keadilan Allah. Siapa yang beriman bertakwa tanpa melihat latar belakang sukunya, kelompoknya, golongannya, mereka lah yang terdepan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah terangkan semua umat manusia ini. Demikian pula para nabi yang diutus di tengah mereka merupakan ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah satu-satunya Rabb kalian yang mencipta, yang merawat, yang mengasuh, memelihara kalian. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Kalau dia tahu bahwa Allah penciptanya, pemeliharanya, pengasuhnya, yang merawat dan melimpahkan nikmatnya serta mendidiknya, menyeru kepadanya, seharusnya orang yang berakal, yang berfikir tahu bahwasanya seruan Allah bukan kembali untuk Allah, manfaatnya kembali kepada dirinya. Karena alam raya dan seluruh isinya, seluruh kehidupan ini merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Oleh karena itu kita selalu diperintahkan untuk memulai aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengingatkan kita yang sendiri, yang lemah, tak berdaya, sebetulnya apa? Di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Mengingatkan juga nikmat Allah yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada kita. Maka sebagai jawaban dari nikmat-nikmat karunia tersebut yang bersumber dari rahmatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu mereka yang membaca suratul Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya ayat suratul Fatihah yang berkurang, tapi maknanya pun tidak sempurna. Maknanya berubah menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang menghubungkan segala sesuatu dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebagai jawaban alhamdulillahirabbil alamin. Betapa indahnya kalau kita selalu dalam aktivitas hidup kita, dalam seluruh keadaan kita selalu terhubung dengan rahmatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu di antara nama-nama Allah yang terbesar yang memberikan harapan dan janji adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari dua rahmat Allah ini lahir kehidupan. Dari dua rahmat Allah ini lahir berbagai macam nikmat karunia bagi makhluk-makhluk hidupnya. Padahal rahmat yang diletakkan di bumi hanya satu dari 100 rahmat Allah.
Di hari kemudian nanti di taman syurganya Allah akan kumpulkan, satukan 100 rahmat tersebut yang Allah akan limpahkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah terangkan kenapa kalian bercerai-berai, berselisih, bermusuh-musuhan. Padahal kalian ya bersama umat sebelum kalian merupakan satu umat, apalagi di antara kalian yang merupakan umat Nabi yang sama. Dan Allah lah Rabb kalian yang mencipta, yang merawat, yang mengasuh, mendidik kalian. Maka seharusnya kita semua bertakwa kepada Allah, artinya menjaga Allah pada tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fataqatta'u, tahu-tahu mereka mencabik-cabik dan memutuskan. Persatuan mereka, ikatan mereka diputuskan. Bukan hanya qata'a. Kalau qata'a hanya memutuskan. Kalau taqatta'a menjelaskan jumlah yang banyak. Fataqatta'u, mereka mencabik-cabik dan memutuskan apa? Ikatan di antara mereka. Itu ikatan sebagai keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Allah Tuhan yang sama, juga menerima seluruh nikmat kehidupan ini dari Tuhan yang sama. Juga Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitab bagi seluruh umat manusia. Ternyata ini diabaikan dan ditinggalkan. Mereka mencabik-cabik ikatan persatuan di antara mereka, digantikan dengan ikatan jahiliyah atas dasar kebangsaan, kesukuan, kelompok, golongan, sekte maupun mazhab. Mereka lupa asal usul mereka dan ikatan mereka. Padahal Allah bilang innamal mu'minuna fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Akhirnya mereka berpecah belah ke dalam golongan zubura di sini ya. Sama dalam suratul Rum Syiah. Jamak dari Syiat ya. Lahirlah kelompok-kelompok, golongan-golongan yang memiliki afiliasi yang berbeda. Yang jelas kalau afiliasi mereka semua sama kepada Allah, pasti mereka akan bersatu. Tapi karena afiliasinya berbeda-beda ya, kepada kelompok, kepada golongan, dan semangat ini terus ditiupkan oleh syaitan. Akhirnya melahirkan rasa bangga diri, bangga terhadap kelompoknya, dan meremehkan, mengecilkan kelompok yang lain. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka mencabik-cabik ikatan di antara mereka. Zubura. Akhirnya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, ya, bersekte-sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa? Dengan apa yang ada pada mereka. Nah, di antara hal yang mendukung hal ini ya, adalah firman Allah dalam surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab. Di sini seruan bukan untuk umat Islam, umat Nabi kita saja, tapi untuk seluruh ahli kitab yang menerima kitab dari Allah. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab. Ta'alau, ini seruan dari mana? Dari Allah yang Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan dan menyampaikan. Katakan wahai Rasul, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita bersatu di bawah naungan kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Apa kalimat tersebut? Allah na'budu illallah. Kami tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita mengangkat sebagian lain sebagai Rabb, ya, pengatur-pengatur, pengurus lain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, kalau mereka menolak untuk menyambut seruan wahai Rasulullah, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan pada mereka, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, bahwa kami benar-benar berserah diri kepada Allah. Artinya mereka bebas dari tanggung jawab ya, karena telah menyampaikan, dan mereka tidak diberikan wewenang untuk memaksa orang. Tapi tugas Rasul, tugas para ulama menyampaikan amanat Allah. Oleh karena itu dalam surat An-Nur, qul ati'ullah wa ati'ur Rasul. Katakan wahai Rasulullah, taatilah Allah dan taati Rasul. Fa in tawallaw,
Kalau mereka berpaling, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa balaghul mubin. Katakan wahai Rasulullah, taatilah Allah dan taati Rasul. Kalau kalian berpaling, maka tugas Nabi sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya untuk menyampaikan, menerangkan, tugas kalian untuk menyambut kebenaran. Kalau kalian taati Rasul, kalian akan berada dalam petunjuk Allah. Dan tugas Rasul hanya menyampaikan amanat Allah sebagaimana adanya. Pada akhir surah Taubah, Allah jelaskan bagaimana Rasulnya dengan kepribadian yang begitu luhur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang Rasul, bukan dari orang asing, dari orang yang berasal dari kalangan kalian, yang kalian kenal pertumbuhannya, kejujuran dan kelurusan hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum. Deritanya adalah derita kalian. Kalian menderita, beliau amat berat penderitaannya. Harisun alaikum, perhatian beliau, ya, yang utama adalah keselamatan dan kebahagiaan kalian. Tapi bukan hanya sebatas kehidupan dunia. Yang beliau dambakan keselamatan, kebahagiaan dan kelurusan hidup kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman dia amat-amat penyayang, amat-amat pengasih dan penyayang. Lalu bagaimana kalau mereka berpaling, ya Rasulullah, meninggalkan kamu, menolak seruan kamu, padahal kamu datang dengan membawa rahmat, menaburkan kasih sayang, mementingkan kepentingan mereka. Bukan keluarganya yang diperdulikan, tapi perhatiannya betul-betul penuh kepada umatnya sebagaimana perhatiannya kepada keluarganya. Fa in tawallaw, kamu tidak perlu paksakan mereka. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagiku Allah, tiada ilah selain dari Allah, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri, wa huwa rabbul arsyil arim, dan dia penguasa arsy al-karim yang mulia. Nah, kalau orang meninggalkan Allah, bukan Allah yang dirugikan, mereka yang dirugikan. Nah, di sini ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka katakan pada mereka, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwasannya apa? Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah itu Allah menegur para ahli kitab. Para ahli kitab bukan mempelajari agama Allah, mengikuti petunjuk Allah, tapi saling membanggakan diri. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak berada dalam kebenaran, orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi tidak berada dalam kebenaran. Mereka lupa akan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Mereka diperintahkan untuk beramal, mengkhusyukkan diri, mengerjakan amal soleh, ya, hidup dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadikan agama setelah itu sebagai perdebatan. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian bantah-bantahan pada Ibrahim? Orang Yahudi mengatakan Ibrahim ala dinina, orang Nasrani mengatakan Ibrahim ala dinina. Orang-orang musyrik juga sama mengatakan hal yang sama. Orang Yahudi bilang Ibrahim sesuai dengan agama kami. Umat Nasrani mengatakan Ibrahim sesuai dengan agama kami. Orang musyrik mengatakan kami juga mengikuti ajaran Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah jauh wafatnya Ibrahim. Jadi bagaimana Ibrahim dikatakan agama Yahudi atau agamanya Nasrani? Padahal Taurat diturunkan jauh-jauh hari sebelum apa? Sebelum adanya Taurat itu diturunkan jauh-jauh hari setelah wafatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi mereka rupanya bukan mengkhusyukkan diri mereka dan beramal, tapi saling bertepuk dada membanggakan bahwa mereka adalah orang yang benar. Seperti saat ini. Afala taqilun, apa kalian tidak berakal? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi. Wahai kalian para ahli kitab, kalau dapat diterima
kalian berbantah-bantahan, berdebat dalam urusan yang kalian tahu, falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Kenapa kalian bantah-bantahan pada sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Orang yang paling patut mengaku sebagai pengikut Ibrahim siapa? Lalladzina taba'u, yang mengikuti beliau dengan tulus. Wa hadan nabi, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka lah pengikut Ibrahim yang sebenarnya. Wallahu waliyul mu'min. Sesungguhnya Allah walinya orang yang beriman. Jadi kalau antum lihat ayat sebelumnya, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sekali-kali Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi seorang yang lurus mengabdi kepada Allah, dan dia bukan tergolong dari orang yang musyrik. Jadi siapa saja yang mempersekutukan Allah bukan dari pengikut Ibrahim. Jadi kita perhatikan sama-sama dari seruan Al-Quran yang begitu banyak yang memerintahkan kita untuk bersatu berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat kemuliaan dan kemenangan kita. Kita perlu berwaspada di sini bahwasanya syirik itu bukan hanya sekedar kita mempersekutukan Allah dalam ibadah kita, tapi bercerai dalam agama Allah, bercerai-berai dalam agama Allah juga merupakan hal yang dinyatakan Allah sebagai perbuatan syirik yang bisa menjerumuskan orang kekal dalam adab api neraka. Bila hati kamu betul-betul bertauhid kepada Allah, niscaya kamu akan bersatu dalam kalimat Allah. Oleh karena itu dua tidak dapat dipisahkan. Satu, kalimat tauhid yang mengajarkan kita bertauhid pada Allah. Yang kedua, tauhid kalimah, kita menyatukan kalimat kita. Karena kita semua merujuk dan kembali kepada induk yang sama, mengikuti petunjuk yang sama. Apalagi kita berasal dari keluarga besar manusia yang bersaudara. Apa yang membuat manusia bercerai-berai? Hawa nafsu mereka. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi ikhwan-akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul kita hadapkan wajah kita dengan lurus sebagaimana Ibrahim bersihkan hati kita dari kefanatikan, kebanggaan dan kesombongan. Kita meletakkan dahi kita di bumi sebagai tanda kerendahan, ketawaduan di hadapan Allah. Sedangkan rukuk kita melambangkan ketaatan dan kepatuhan kita pada Allah. Jangan biarkan diri kita terbuai oleh angan-angan. Hanyut bersama kefanatikan kita. Begitu tiba di hadapan Allah di hari kemudian nanti, ternyata amal kita, keberagaman kita tidak dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, bersatu di jalannya, berpegang pada talinya, bersama kaum muslimin bersama-sama kita merasakan indahnya hidup berjamaah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustaz Hamzah akan menambahkan dan melanjutkan. Tafadhol Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita dengarkan tadi paparan tentang masalah yang sangat penting yang telah dipaparkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Atas tentang masalah persatuan ini. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya persatuan. Ya, seperti tadi, sama pentingnya setelah tentunya kita bertauhid kepada Allah, kita kemudian di dalam bermasyarakat
kita perlu tauhidul kalimah. Setelah menjelaskan bagaimana kalimat tauhid, pentingnya kalimat tauhid, dan juga berikutnya adalah bagaimana pentingnya tauhidul kalimah, arti mempersatukan umat dalam tauhid Allah ini. Para pendengar Rasil serta pemirsa Rasil visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya masalah ini masalah yang sangat penting, ya. Akan tetapi banyak umat Islam abai tentang hal ini, tentang persatuan ini. Persatuan ini tentunya kenapa sulit sekali ya terjadinya persatuan. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menerangkan dalam Al-Qur'an kenapa kok mereka berpecah belah, bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang sudah juga diuraikan oleh guru kita tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebab kenapa mereka berpecah belah. Seperti dalam surah Asy-Syura tadi, ya, ayat 13 sudah diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Kemudian di ayat 14-nya Allah Subhanahu wa taala terangkan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datangnya pengetahuan kepada mereka. Artinya bukan karena mereka bercerai-berai bukan karena kebodohan. Artinya mereka tahu ini adalah sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kenapa masih bercerai-berai? Kuncinya adalah Allah katakan baghyan bainahum. Karena ada kesombongan, karena ada kedengkian di hati mereka. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Oleh karena itu Allah juga kaitkan tadi juga Ustaz Husain sudah terangkan bagaimana ayat dalam surah Ar-Rum kalau salah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jadi Allah kaitkan Allah ya orang yang memecah belah agama itu ya termasuk orang-orang yang musyrik. Karena kita tahu syirik adalah salah satu penyakit hati. Ya. Jadi kenapa mereka bercerai-berai? Itu karena ada kesombongan, ada kedengkian antara satu pihak dengan pihak yang lain, merasa dirinya kalau saya ngikut ke bersatu ini saya menjadi lebih rendah seperti itu. Saya lebih lebih hina, lebih rendah kedudukannya sehingga tidak mau bersatu. Itu baghyan, ya. Baghyan bainahum, ya. Ini di bagha artinya awal katanya ini artinya menginginkan sesuatu ya yang di luar batas. Ya, tapi juga diartikan bagha di sini dalam Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan bima'na takabbara wa dzalika litajawuzihi manzilatahu ila ma laysa lahu. Ya, kenapa diartikan sebagai takabbur? Karena dia melampaui sesuatu yang di luar dari kepantasannya. Ya, dan juga diartikan juga ini sebagai kedengkian. Kadang-kadang orang mengingini sesuatu wajar-wajar saja, tapi kalau keinginan itu kemudian diteruskan, dilewati lagi, arti melewati batas dari keinginan itu bisa menjadi kedengkian. Seperti dalam satu hadis, wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada hasud, itu jangan dilanjutkan menjadi kedengkian, menjadi sesuatu yang dilampiaskan, apakah itu dalam bentuk ucapan, ada pada dalam bentuk perbuatan, karena ini akan berdampak lebih bermadarat. Ya. Jadi kuncinya adalah karena ada kedengkian di hati mereka. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Baqarah 213, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah,
Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Kana nasu ummatan wahidah. Konon manusia asalnya adalah satu umat, mereka bersatu. Ya. Lalu mereka setelah itu bercerai-berai. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian Allah utus kepada mereka para nabi memberikan kabar gembira dan juga peringatan untuk menyatukan mereka kembali. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, dan Allah turunkan, ya, di samping utus nabi Allah turunkan kitab suci, ya, agar menjadi hakim di antara mereka, agar menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi bukan saja diutusnya nabi, kemudian juga ada kitab sucinya. Kalau sekarang juga, ya, kitab suci masih ada di antara kita. Tapi kenapa mereka tetap berselisih? Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidaklah berselisih mereka padanya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepadanya al-bayyinat, penjelasan, arti keterangan dari kitab suci maupun keterangan dari para rasul itu sendiri. Kenapa mereka tetap berselisih? Karena ada baghyan bainahum. Ya, ada kedengkian, ada kesombongan di hati mereka sehingga mereka tidak bersatu. Begitu juga, ya, ini kenapa juga orang-orang Yahudi ahlul kitab yang asalnya mereka itu tahu akan nabi yang terakhir, ya, bahwasanya akan diutus nabi yang terakhir, penutup para anbiya wal mursalin. Mereka sudah tahu ciri-cirinya. Ini juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah 89, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulunya mereka itu sebelum diutus nabi ini, mereka selalu meminta agar supaya dimenangkan mereka itu kalau berperang dengan orang-orang yang kafir di luar mereka. Mereka memohon, arti bertawasul dengan nabi terakhir supaya mereka diberikan kemenangan. Falamma, ya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Akan tetapi setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, nabi terakhir ini, pas mereka tahu bahwasannya yang datang adalah Nabi Muhammad SAW yang bukan dari Bani Israel, kafaru bihi, mereka kafir dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sungguh sangat buruk apa yang mereka, ya, perjualbelikan diri mereka itu, ya, dengan kekafiran kepada Allah, ya, dengan kekafiran tak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi mereka rela korbankan diri mereka, ya, dengan kekafiran itu. Ini kenapa? Juga sama karena baghyan bainahum. Berikutnya juga dalam surah Al-Imran ayat 19, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan innad dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama yang ada dari sisi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Artinya mereka sudah tahu, ya. Ketika mereka sudah tahu, kenapa tetap berselisih? Kenapa kemudian tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ya, itu tidak lain adalah karena
al-baghyu tadi. Karena ada kedengkian. Kok kenapa yang diutus bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail, bukan dari bangsa Yahudi tapi dari bangsa Arab. Mereka tidak mau beriman karena ada kesombongan. Begitu juga banyak kaum muslimin yang tidak mau beriman itu karena hatinya belum benar. Karena hatinya masih kotor, karena hatinya ada kedengkian, ada kesombongan di antara mereka, sehingga persatuan ya tidak terwujud ya karena seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati ini sehingga kita bisa bersatu di antara kaum muslimin, dan ini seperti apa yang pernah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau. Wallahu subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan. Ya. Jadi jelas ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perpecahan dalam agama Allah bukan hal yang sepele, tapi merupakan bahagian dari tauhid yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dan kita tahu bahwa para ahli kitab yang bercerai-berai, baik itu umat Yahudinya, Nasraninya, ya, akibat mereka bercerai-berai dalam agama Allah, akhirnya mereka kehilangan agama Allah yang mereka ikuti hawa nafsu mereka. Begitu juga kondisi keadaan umat Islam saat ini. Karena kita meninggalkan agama Allah, tidak bersatu di jalannya, sebagai akibatnya Rasulullah berlepas tangan dari kita. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, kamu bukan dari mereka. Artinya Rasulullah bukan pemimpin mereka, mereka bukan pengikut Rasul. Kalau itu siapa yang diikuti? Syaitan. Berbahaya sekali. Innama amruhum ilallah, urusan mereka serahkan kepada Allah. Fayunabbi'uhum, tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan mereka tentang apa yang mereka akan perbuat. Dan Rasul diperintahkan dengan tegas untuk mengumumkan hal ini. Kalau mereka mendebat engkau wahai Rasulullah, fa in hajjuk faqul lilladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum. Kalau mereka mendebat, katakan pada para ahli kitab, demikian pula umat yang hidup di sekeliling Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan umat ummiyah yang belum pernah mendapatkan sentuhan pendidikan. Aslam tuh. Mau tidak kalian berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agama Allah. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mengislamkan diri mereka kepada Allah, berarti mereka telah mengikuti petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, tugasmu hanya menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya yang layak untuk menerima hidayahnya. Nah, selagi kita belum bersatu dalam agama Allah, walaupun kita sholat, ibadah, berpuasa, kita khawatir semua ini akan ditolak. Karena terdapat kesyirikan di dalamnya. Akhirnya pasti seperti yang Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah kecuali iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Padahal Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan pada saat dirinya dipersekutukan, dan dia akan memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki yang patut menerima hidayah dari Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita bersama Radio Silaturahmi, bersama juga para pengisi acara di radio kita ini, tujuan kita bukan untuk mengajak umat agar berafiliasi kepada kita, tidak. Tapi kita mengajak diri kita, seluruh ikhwan dan umat untuk semuanya berjalan menuju Allah. Oleh karena itu Nabi menamakan para pengikutnya sahabat-sahabat beliau. Sahabat menuju Allah, yang menyambut Rasul, yang mengikuti Rasul, maka dia adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun hidup bersama Rasul, kalau tidak mengikuti Rasul, malah merusak apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Bukan dari sahabatnya, walaupun melihat Rasul. Abu Lahab melihat Rasul, Ibnu Ubay melihat Rasul. Begitu juga yang datang di belakang hari, yang mengubah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berpecah belah, menumpahkan darah, menghasut demi kekuasaan, mereka bukan dari umat Nabi kita. Ini sesuai dengan firman Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah atas nasihatnya. Jadi ikhwan akhwat, kalau mau dianggap sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau mau kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, maka bersatulah di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan juga di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Ondi dan juga Anis Mualim beserta seluruh kru yang bertugas dan membantu acara ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.